Di tengah hiruk-pikuk kota Makassar yang tak pernah tidur, seorang perempuan muda bernama Anissa mendapati dirinya dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Dari sebuah razia polisi yang seharusnya menjadi rutinitas biasa di sudut jalan yang ramai, ia justru terjebak dalam pusaran ketegangan dengan seorang oknum polisi korup yang haus kekuasaan. Sebuah aksi perlawanan yang berani dan dramatis pun terjadi, mengubah siang yang terik di bawah matahari Sulawesi menjadi sebuah momen yang syarat dengan adrenalin dan pertaruhan harga diri. Makassar pada siang itu terasa begitu hidup, persis seperti reputasinya. Langit biru membentang luas tanpa celah, seolah menjadi kanvas sempurna bagi matahari yang memancarkan sinarnya dengan garang. Panasnya terasa menyengat kulit, memantulkan kilauan cahaya dari ribuan badan kendaraan yang bergerak padat merayap di sepanjang Jalan Sultan Hasanuddin. Di tengah denyut kota yang sibuk itu, Anissa melaju dengan santai di atas motor matiknya, menikmati embusan angin yang sedikit meredakan gerah. Rambut hitam panjangnya yang dibiarkan tergerai, menari-nari lembut setiap kali angin menerpanya, membuatnya tampak menonjol di antara lautan pengendara lain. Ia mengenakan kaos hitam polos yang melekat pas di tubuhnya, dipadukan dengan celana jin ketat yang membuat penampilannya terlihat sederhana namun penuh percaya diri. Anissa adalah gambaran sempurna dari seorang perempuan muda modern, mandiri, dan tidak mudah gentar, produk dari kota yang keras sekaligus dinamis ini. Jalanan Makassar tidak pernah benar-benar mengenal kata sepi. Mobil-mobil, motor, dan pete-pete, angkutan kota yang khas, bergerak dalam alur yang terkadang kacau. Sesekali lalu lintas tersendat karena lampu merah atau antrean kendaraan yang hendak berbelok. Suara klakson bersahutan, berpadu dengan deru mesin yang meraung dan obrolan orang-orang di emperan toko. Aroma khas laut dari arah pantai Losari yang tak jauh dari sana sesekali terbawa angin, bercampur dengan asap knalpot dan wangi jajanan dari pedagang kaki lima. Para pedagang asongan terlihat lincah menyelinap di antara kendaraan yang berhenti, menawarkan air mineral dingin, koran, hingga tisu. Sementara di trotoar, beberapa anak kecil berlarian, tawaria mereka seolah tak peduli pada panas matahari yang membakar aspal. Anissa menikmati setiap detik dari perjalanannya. Baginya, ada sesuatu yang menenangkan dari kesibukan kota yang tak berkesudahan ini. Semacam harmoni yang lahir dari kekacauan, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah menyatu dengan ritme kota Daeng ini. Tak ada yang tampak luar biasa pada siang itu. Semuanya terasa normal, sebuah rutinitas yang ia jalani hampir setiap hari. Anissa menggerakkan motornya dengan tenang, menikmati angin yang menerpa wajahnya sambil sesekali matanya mengamati gedung-gedung tua peninggalan Belanda yang berdiri kontras di samping bangunan-bangunan modern. Meskipun ramai, suasana terasa begitu akrab, seperti rumah yang selalu ia kenal. Tanpa firasat apapun, Anissa terus melaju, membiarkan dirinya larut dalam irama kota Makassar. Siapa sangka, di tengah kenyamanan dan rutinitas yang tampak biasa ini, sesuatu yang tak terduga sedang menantinya di depan sana. Sesuatu yang akan menguji keberaniannya hingga titik batas. Di tengah perjalanan yang semula terasa begitu santai, Anissa mulai merasakan arus lalu lintas di depannya melambat tanpa alasan yang jelas. Kecepatan motornya menurun, dan tak lama kemudian ia melihat penyebabnya. Di depan sana, beberapa polisi berdiri dengan gagah di pinggir jalan, mengenakan seragam lengkap dengan rompi hijau fosfor yang mencolok di bawah terik matahari. Mereka menghentikan kendaraan secara acak, satu persatu, dengan ekspresi wajah yang serius tanpa seutas senyum atau keramahan. Ruas jalan yang biasanya ramai tapi lancar kini berubah menjadi antrean panjang kendaraan. Para pengendara tampak gelisah dan kebingungan, sebagian menggerutu pelan di balik helm mereka. Anissa, yang tak punya pilihan lain, terpaksa mengikuti alur dan akhirnya tiba gilirannya untuk dihentikan oleh salah satu polisi. Sosok itu tampak besar dan mengintimidasi. Seorang pria paruh baya dengan perut buncit yang menyembul dari balik rompinya yang ketat.
Ia berjalan mendekat dengan langkah berat, seolah setiap langkahnya adalah sebuah penegasan kekuasaan. Napasnya yang sedikit terengah terdengar jelas, sementara wajah bulatnya yang berkeringat menunjukkan ekspresi arogan, seperti seseorang yang teramat menikmati posisinya sebagai penegak hukum di jalanan. Polisi itu adalah Bribtu Harun, seorang petugas berusia 40-an tahun yang dari gerak-geriknya, tampak sudah sangat terbiasa dengan situasi seperti ini. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat namun dibuat terlihat tegas, ia berdiri tepat di depan motor Anissa, menghalangi jalannya. Seolah ingin menunjukkan bahwa ia adalah figur yang harus disegani tanpa perlu banyak bicara. Bribtu Harun mengamati Anissa dari ujung rambut hingga ujung kaki. Matanya yang sipit menyapu tubuh perempuan muda itu dengan cara yang terasa sangat tidak nyaman, seolah sedang menilai mangsanya. Ia kemudian mengangkat dagunya sedikit, memberikan isyarat dengan gerakan kepala agar Anissa segera menepikan motornya lebih jauh ke pinggir jalan. Anissa, meskipun merasakan ada sesuatu yang aneh dan tidak beres dari situasi ini, tetap menuruti perintahnya tanpa banyak bertanya. Dalam benaknya, ini hanyalah pemeriksaan rutin biasa. Meskipun demikian, hatinya mulai diliputi rasa tak nyaman karena tatapan Bribtu Harun yang terasa terlalu lama dan menusuk. Tanpa basa-basi, Harun mulai meminta surat-surat kendaraan Anissa. Tangannya yang besar dan sedikit gemetar karena menahan berat badannya sendiri, mengambil STNK yang disodorkan Anissa. Ia memutar-mutar kertas itu dengan gerakan lambat, seolah sedang memeriksa sesuatu yang sangat penting dan rumit. Namun, dari caranya berdiri dan raut wajahnya yang dibuat-buat serius, jelas bahwa ia hanya berusaha membuat situasi ini terasa lebih dramatis daripada yang seharusnya. Sementara itu, di sekeliling mereka, beberapa kendaraan lain yang dihentikan tampak mengalami nasib serupa. Para pengendara menunggu dengan gelisah sementara polisi lain memeriksa mereka dengan sikap yang sama tegas dan dingin. Bagi Anissa, siang yang sebelumnya terasa tenang dan damai kini mulai berubah menjadi sesuatu yang penuh ketegangan. Ia merasa seolah ada awan gelap yang sedang berkumpul di atas kepalanya, menunggu untuk menumpahkan badai. Anissa membuka tas selempang kecilnya dengan gerakan yang ia usahakan tetap tenang. Ia berusaha mengendalikan dirinya meskipun hatinya mulai dipenuhi kecemasan yang tak beralasan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu, sambil memeriksa isi dompetnya untuk mencari dokumen yang diminta oleh Bribtu Harun. STNK ditemukan dengan mudah, terselip di antara kartu-kartu lainnya. Dengan sedikit ragu, ia menyerahkannya kepada polisi berperut buncit di depannya. Namun, ketika ia mencoba mencari SIM, Anissa mendadak terpaku. Jari-jarinya menyusuri setiap sudut dompet itu dengan panik, tetapi benda yang dicarinya tidak ada di sana. Seketika ia teringat, kartu kecil itu tertinggal di laci meja kamarnya pagi tadi. Sebuah kelalaian sepele yang kini, di hadapan Bribtu Harun, berubah menjadi masalah besar yang berpotensi merepotkan. Wajahnya tetap ia usahakan terlihat tenang, meskipun detak jantungnya kini terasa seperti genderang perang di dalam dadanya. Di depannya, Bribtu Harun berdiri dengan tatapan tajam, seperti seekor singa yang siap menerkam mangsanya yang lengah. Ia seolah menunggu tanda-tanda kelemahan dari Anissa. Harun mengambil STNK dari tangan Anissa, memeriksanya sekilas dengan gerakan malas sebelum mengangkat wajahnya kembali. Sorot matanya tajam, dan bibirnya menyunggingkan senyum kecil yang penuh makna, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Anissa meremang. Surat-surat lengkap, kan? Tanyanya dengan nada yang terdengar seperti jebakan, seolah ia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Tatapan Harun seakan menembus pertahanan Anissa, membuatnya semakin gugup. Dengan nada dingin yang menusuk, ia melanjutkan, "Mana SIM-nya?" Pertanyaan sederhana itu terasa seperti sebuah tamparan keras bagi Anissa. Ia mencoba merangkai kata-kata untuk menjelaskan situasinya, tetapi seolah-olah semua kata itu tersangkut di tenggorokannya.
Bribtu Harun, yang tampaknya sudah sangat berpengalaman menghadapi situasi seperti ini, hanya mengangkat alisnya, menunggu jawaban yang tak kunjung datang dengan sabar. Keheningan Anissa sudah menjadi jawaban yang cukup bagi Harun. Ia menggelengkan kepalanya pelan, sebuah gerakan teatrikal yang menunjukkan kekecewaan yang dibuat-buat, sebelum akhirnya berkata dengan nada final, "Kalau tidak ada SIM, kamu tahu aturannya, kan? Motor ini harus kami sita." Nada suaranya terdengar tegas dan tanpa kompromi, tetapi ada kesan dingin dan tidak peduli yang membuat situasi terasa semakin berat bagi Anissa. Tatapan Harun kini berubah menjadi penuh otoritas, dan ia melangkah sedikit mendekat untuk memastikan Anissa tidak punya ruang untuk menghindar atau bernegosiasi. Bagi Harun, ini adalah momen di mana aturan harus ditegakkan, atau lebih tepatnya, dimanfaatkan. Sementara itu, bagi Anissa, siang yang cerah di Makassar itu telah berubah menjadi mimpi buruk yang penuh tekanan. Ia berdiri di sana, otaknya buntu, mencoba memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk keluar dari situasi ini tanpa kehilangan kendali atau haknya atas motornya sendiri. Bribtu Harun mengambil satu langkah mundur, menatap Anissa dengan tatapan yang penuh perhitungan. Ia menyadari bahwa ini adalah situasi empuk yang bisa ia manfaatkan sepenuhnya. Sebagai seorang polisi yang sudah terbiasa melakukan razia di jalanan, bukan sekali dua kali ia menemukan orang-orang seperti Anissa, pelanggar aturan yang panik, bingung, dan mudah ditekan untuk melakukan transaksi damai. Ia menyeringai kecil, sebuah seringai yang memperlihatkan barisan giginya yang tak terlalu rapi. Sambil menyelipkan satu tangan ke pinggangnya, ia menghela napas panjang, seolah sedang menimbang sebuah keputusan yang berat. "Begini ya, Mbak," katanya, nadanya tiba-tiba berubah, dibuat-buat ramah tetapi tetap terdengar sinis dan merendahkan. "Kalau tidak bawa SIM, ini urusannya bisa panjang." Ia berhenti sejenak, memberikan jeda dramatis sambil mengamati wajah Anissa yang mulai terlihat cemas. "Ya, motornya harus disita dulu, dibawa ke kantor. Terus nanti Mbak harus ikut sidang, repot bolak-balik ngurus di pengadilan." Ia berhenti lagi, membiarkan kata-katanya meresap dan menimbulkan efek yang ia inginkan. "Tapi, kalau mau simpel, ya tinggal kasih uang damai saja. Biar saya bantu. Selesai di sini, sekarang juga." Anissa merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Jantungnya serasa diremas. Ia tahu ini bukan lagi tentang aturan atau hukum, tetapi tentang penyalahgunaan kekuasaan yang terang-terangan. Bribtu Harun sama sekali tidak mencoba menyembunyikan niatnya. Tawaran itu jelas-jelas sebuah permintaan uang sogokan. Tatapan Harun semakin membuat Anissa tidak nyaman, seperti tatapan seorang pemburu yang sedang menikmati ketakutan mangsanya sebelum menerkam. Namun, meskipun tekanan itu begitu besar dan rasa takut mulai menjalari hatinya, Anissa tidak menyerah begitu saja. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk tunduk. Dengan nada yang ia paksakan terdengar tegas meskipun sedikit gemetar, ia berkata, "Tidak, Pak. Saya tidak akan bayar. Kalau memang aturannya harus disita, ya sudah. Saya akan urus sesuai prosedur." Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan keberanian yang ia kumpulkan dari sisa-sisa ketenangannya. Ia tahu bahwa menolak bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia juga tidak sudi tunduk pada ketidakadilan yang begitu telanjang di depan matanya. Bribtu Harun menyipitkan matanya. Ekspresi wajahnya yang tadi dibuat ramah kini berubah drastis menjadi kesal dan tersinggung. Ia tidak terbiasa menghadapi perlawanan seperti ini, terutama dari seorang perempuan muda yang dari penampilannya tampak biasa saja. "Oh, jadi mau main ribet, ya?" katanya dengan nada tajam, suaranya kini lebih keras dari sebelumnya. Ia melangkah lebih dekat, tubuh besarnya yang tambun hampir menutupi Anissa yang masih berdiri di samping motornya. Dengan gerakan yang sengaja dibuat lambat dan mengancam,
Harun menyentuh gagang tongkat polisi yang tergantung di pinggangnya, seolah memberikan peringatan tanpa kata-kata. Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa pengendara lain yang berada di sekitar lokasi mulai memperhatikan interaksi mereka, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk ikut campur. Anissa tetap berdiri tegak, berusaha menyembunyikan gemetar di lututnya. Ia tahu bahwa situasi ini bisa berakhir buruk baginya, tetapi ia juga tidak ingin menyerah pada tekanan yang tidak semestinya. Bagi Harun, ini adalah permainan kekuasaan yang biasa ia menangkan. Bagi Anissa, ini adalah ujian keberanian dan prinsip yang tidak akan ia biarkan dirinya kalah. Bribtu Harun berdiri menjulang di depan Anissa, menatapnya dengan senyum licik yang sulit diartikan. Setelah permintaan uangnya ditolak mentah-mentah, ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Sebaliknya, ia tampak semakin menikmati situasi ini, merasa memiliki kendali penuh atas nasib perempuan muda di hadapannya. Dengan tubuh besarnya yang hampir menutupi satu-satunya jalan keluar bagi Anissa, Harun kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih santai namun syarat dengan tekanan psikologis. Kalau tidak ada uang, ya sudah. Ikut saja ke pos sama saya. Nanti kita urus baik-baik di sana. Tatapan matanya menyapu tubuh Anissa dari atas ke bawah, sebuah pandangan mesum yang membuat darah Anissa mendidih. Ia tahu betul maksud di balik kata-kata, urus baik-baik, itu. Itu bukanlah tawaran untuk prosedur resmi atau penyelesaian hukum yang semestinya, melainkan sebuah ancaman tersembunyi yang dikemas dalam kata-kata yang terdengar ramah. Anissa merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Ia berdiri di sana, tubuhnya tetap tegap, tetapi pikirannya mulai berpacu liar. Kata-kata Harun bukan hanya sebuah ancaman, tetapi juga syarat dengan nada menggoda yang membuatnya merasa mual dan jijik. Wanita muda itu mencoba mengendalikan emosinya, menahan dorongan untuk berteriak marah atau bertindak impulsif. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke mata Harun, menunjukkan bahwa ia tidak akan terintimidasi begitu saja. Namun, Harun justru semakin mendekat. Jarak di antara mereka kini semakin sempit, membuatnya bisa mencium bau keringat masam dari tubuh polisi itu. Dengan tubuh besarnya, ia mencoba menekan Anissa secara fisik, menciptakan suasana yang sangat tidak nyaman dan mengancam. Ayo, ikut saja, katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih memaksa. Nanti saya bantu urus semuanya biar gampang. Tidak usah ribet-ribet. Di sekitar mereka, suasana jalanan tetap ramai dengan hiruk-pikuknya. Tetapi bagi Anissa, dunia seolah menyempit, hanya ada dirinya dan polisi bejat di hadapannya. Ia merasa terpojok, seperti seekor burung kecil yang dikepung oleh predator lapar. Harun, dengan tubuhnya yang besar dan sikapnya yang mengintimidasi, tampak seperti tembok kokoh yang mustahil ditembus. Namun, Anissa bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Meskipun ketakutan mulai merayap di sudut hatinya, ia tetap berdiri teguh, mencoba mencari celah untuk meloloskan diri dari situasi ini. Tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Harun, mencoba membaca setiap gerakan dan niat di balik mata licik pria itu. Anissa tahu, jika ia menuruti permintaan Harun dan ikut pergi ke pos penjagaan, ia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia izinkan terjadi, apapun risikonya. Anissa semakin merasa terpojok oleh sikap Bribtu Harun yang semakin kasar dan kurang ajar. Pria itu kini berdiri terlalu dekat, napasnya yang berat terasa panas di wajah Anissa, membuatnya sulit untuk mundur atau menghindar. Tatapan Harun yang licik dan merendahkan membuat darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Namun, ia tetap berusaha menjaga kendali, tidak ingin memberikan kepuasan pada pria itu dengan menunjukkan rasa takutnya. Saya tidak mau ikut, Pak. Saya sudah bilang, kalau memang harus ada prosedur, saya akan urus sendiri,
katanya dengan nada yang paling tegas yang bisa ia kerahkan, meskipun dalam hatinya ia sedang berperang melawan gelombang ketakutan. Tapi Bribtu Harun tidak peduli. Ia merasa di atas angin. Dengan tubuh besarnya, ia semakin mendekat, sementara tangan kanannya yang kekar bergerak untuk mencoba meraih lengan Anissa. Sudah, jangan banyak alasan. Ikut saja biar cepat selesai, kata Harun, kali ini dengan nada yang lebih kasar dan memerintah, seolah keputusannya adalah titah yang tidak bisa diganggu-gugat. Saat jemari kasar Harun menyentuh lengannya, Anissa merasakan seluruh tubuhnya bereaksi secara spontan. Rasa jijik, terhina, dan terancam meledak dalam dirinya pada saat yang bersamaan. Tanpa berpikir panjang, naluri untuk melindungi diri mengambil alih. Ia mengangkat tangannya dan menampar wajah Harun dengan sekuat tenaga. Pak! Suara tamparan itu terdengar begitu jelas dan keras, bahkan mampu meredam sejenak kebisingan jalan raya. Bribtu Harun, yang sama sekali tidak menyangka akan mendapat perlawanan fisik seperti itu, terhuyung sedikit ke belakang. Wajah bulatnya yang berminyak seketika memerah, dan mata kecilnya melebar karena terkejut dan marah. Tamparan itu tidak hanya melukai egonya yang setinggi langit, tetapi juga menyulut sumbu kemarahannya yang pendek. Ia mengusap pipinya yang terasa panas dan perih sambil menatap Anissa dengan tatapan penuh amarah yang membara. Berani sekali kamu, teriaknya dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya, membuat beberapa orang di sekitar yang tadinya pura-pura tidak peduli, kini menoleh ke arah mereka dengan penasaran. Bribtu Harun kini berubah menjadi sosok yang tidak lagi berusaha menutupi niat buruknya di balik seragam. Amarahnya memuncak, dan ia melangkah maju dengan gerakan cepat. Tangannya terkepal erat, seperti siap untuk menyerang balik. Anissa, yang masih berdiri di tempatnya, berusaha mengendalikan rasa takut yang mulai menyelimuti dirinya. Ia sadar, apa yang baru saja ia lakukan adalah tindakan yang sangat berani, tetapi juga tindakan nekat yang bisa memperburuk situasi secara drastis. Namun, Anissa tidak menyesalinya. Ia balas menatap Harun dengan mata yang berkilat penuh keberanian, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Sementara itu, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Beberapa pengendara dan pejalan kaki yang menyaksikan kejadian itu tampak bingung dan terkejut. Beberapa di antaranya bahkan mulai mendekat untuk melihat lebih jelas, sementara yang lain mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Di tengah panasnya siang Makassar, konflik antara Anissa dan Bribtu Harun telah memanas. Situasi yang semula hanya razia biasa kini telah berubah menjadi sebuah pertempuran sengit tentang harga diri dan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Tamparan keras dari Anissa tidak hanya melukai ego Bribtu Harun, tetapi juga memantik sisi terburuk dari pria itu. Wajahnya yang memerah akibat tamparan tadi kini berubah menjadi gelap, penuh dengan amarah yang nyaris meledak dan tak terkendali. Tanpa basa-basi lagi, Harun melangkah maju dengan gerakan cepat dan penuh kebencian. "Kurang ajar kamu," teriaknya, suaranya menggema di tengah keramaian jalan, syarat dengan ancaman. Ia mengangkat tangannya yang besar dan dengan brutal melayangkan sebuah pukulan ke wajah Anissa. Pukulan itu mendarat telak di pipi Anissa, cukup keras hingga membuat tubuhnya terhuyung ke belakang dan kepalanya terasa pening. Anissa tersentak, rasa perih dan panas seketika menjalar di wajahnya. Ia bisa merasakan cairan hangat mulai mengalir dari sudut bibirnya. Darah. Bibirnya pecah akibat pukulan keras dari Bribtu Harun. Namun, meskipun rasa sakit itu begitu nyata dan mengejutkan, Anissa tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Ada api perlawanan yang justru semakin berkobar di dalam dirinya. Anissa menegakkan tubuhnya kembali. Meskipun lututnya terasa sedikit gemetar, ia menatap Harun dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya, penuh dengan keberanian yang bahkan tidak pernah ia duga ada di dalam dirinya. "Jangan sentuh saya lagi," serunya dengan nada yang menggema.
Suaranya terdengar lantang dan tegas, meskipun ada getaran kecil dari emosi yang coba ia tahan. Bribtu Harun, yang kini telah sepenuhnya terbakar oleh amarah dan keangkuhan, mendekat sekali lagi. Kali ini dengan sikap yang jauh lebih agresif, seolah siap untuk mengakhiri perlawanan Anissa. Keramaian di sekitar mereka semakin riuh. Semakin banyak orang yang menoleh dan berhenti. Beberapa orang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, menciptakan kilatan-kilatan cahaya dari layar di tengah terik matahari. Namun, tidak ada satupun yang berani turun tangan untuk melerai. Mereka hanya menjadi penonton bisu. Harun tampaknya tidak peduli lagi dengan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa dengan seragamnya, ia berkuasa. Bahwa ia bisa melakukan apa saja tanpa ada yang berani melawannya. Namun, ia salah besar. Anissa bukan orang yang akan diam saja menerima perlakuan biadab itu. Ia tahu bahwa jika ia tidak melawan, Harun akan terus menekan dan memaksanya, mungkin hingga ke hal yang lebih buruk. Dengan keberanian yang luar biasa, ia justru maju selangkah, menatap langsung ke mata Harun yang menyala-nyala karena amarah. Meskipun tubuhnya jauh lebih kecil, keberanian Anissa membuatnya tampak jauh lebih besar dan lebih kuat daripada pria bertubuh gempal di hadapannya. "Kamu salah orang kalau pikir aku akan diam saja," teriaknya dengan suara lantang. Kata-katanya menusuk ego Harun. Harun tampak terkejut sejenak oleh kata-kata itu, tetapi amarahnya yang membara dengan cepat menguasainya kembali. Di tengah suasana yang semakin panas dan mencekam, Anissa menyiapkan dirinya untuk melawan apapun yang akan datang selanjutnya. Bagi Anissa, ini bukan lagi tentang razia lalu lintas atau SIM yang tertinggal. Ini adalah tentang mempertahankan harga diri, kehormatan, dan melawan ketidakadilan yang terpampang nyata di depannya. Situasi semakin memanas, dan rasa takut yang tadinya sempat dirasakan Anissa kini telah sepenuhnya berubah menjadi keberanian yang menyala-nyala. Matanya terus waspada, mengawasi setiap gerakan Bribtu Harun yang semakin agresif mendekatinya. Anissa tahu bahwa ia tidak bisa hanya diam dan menunggu serangan berikutnya. Pria buncit itu semakin brutal, menganggap dirinya tak terkalahkan, seperti seorang raja kecil di tengah jalanan yang memandang rendah semua orang di sekitarnya. Namun, di tengah ketegangan yang memuncak itu, mata Anissa menangkap sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Sebuah benda hitam yang tergantung di pinggang Harun sedikit bergoyang saat pria itu bergerak. Tongkat polisi. Dalam sekejap, otaknya bekerja dengan cepat, merancang sebuah rencana nekat untuk memanfaatkan situasi. Ketika Harun kembali mencoba mendekat untuk meraihnya, dengan gerakan refleks yang secepat kilat, Anissa berhasil mengelak dan tangannya menyambar tongkat itu. Bribtu Harun, yang sama sekali tidak menduga perlawanan secerdik dan secepat ini, terkejut sejenak. Namun, sebelum ia sempat bereaksi untuk mengamankan senjatanya, Anissa sudah menarik tongkat itu dengan sekuat tenaga dari sarungnya di pinggang Harun. Dengan tongkat polisi yang kini berada di genggamannya, Anissa tidak lagi menjadi sosok yang terpojok. Ia berdiri tegak, memegang tongkat itu dengan kedua tangannya erat-erat. Matanya membara dengan keberanian yang tak tergoyahkan. "Cukup!" teriaknya. Suaranya menggema di tengah kerumunan yang mulai berkumpul semakin rapat. Harun terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan campuran antara kaget dan amarah yang semakin menjadi-jadi. Rasa malu karena senjatanya direbut oleh seorang perempuan muda membuatnya kembali maju dengan membabi buta, mencoba merebut kembali tongkat itu. Namun, kesabaran Anissa sudah habis. Dengan seluruh tenaga yang ia miliki, didorong oleh adrenalin dan kemarahan yang memuncak, ia mengayunkan tongkat itu dengan keras ke arah kepala Harun. "Buk!" Suara pukulan itu terdengar begitu keras dan tumpul, menghentak udara dan membuat kerumunan orang tersentak kaget. Tubuh besar Bribtu Harun langsung limbung dan terjatuh ke tanah dengan suara debuman yang berat.
kepalanya terluka parah. Darah segar mulai mengalir dari pelipisnya, membasahi seragam coklat dan rompi hijaunya yang sudah kusut. Harun tidak lagi bergerak. Tubuhnya terkapar tak sadarkan diri di atas aspal yang panas. Kerumunan orang yang menyaksikan kejadian itu langsung terdiam. Suasana yang tadinya riuh mendadak menjadi hening. Sebagian dari mereka menutup mulut dengan tangan, terkejut oleh apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Beberapa orang mulai berlari mendekat dengan hati-hati, sementara yang lain tetap berdiri di tempatnya dengan ponsel yang masih merekam, tidak ingin melewatkan satu detik pun dari drama yang menegangkan ini. Anissa berdiri di sana, napasnya terengah-engah. Tangannya masih memegang tongkat itu dengan erat. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena lonjakan adrenalin yang terus mengalir deras di dalam dirinya. Ia tidak pernah membayangkan akan melakukan hal seperti ini, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan tatapan tajam, ia melihat tubuh Harun yang tergeletak, lalu berbalik, menyadari bahwa kerumunan dan polisi lain di sekitar mulai memandangnya dengan tatapan campur aduk antara keterkejutan, ketakutan, dan mungkin sedikit kekaguman. Bagi Anissa, ini adalah perlawanan yang harus ia lakukan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melawan ketidakadilan yang mungkin selama ini hanya bisa ia rasakan dalam diam. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, tetapi dampaknya terasa seperti sebuah ledakan yang menggemparkan suasana di sekitar lokasi razia. Suara pukulan tongkat yang menghantam kepala Bribtu Harun menjadi pusat perhatian semua orang di jalanan yang ramai itu. Para pengendara yang sebelumnya hanya mengamati dari jauh kini benar-benar berhenti, menatap kejadian itu dengan mata terbelalak tak percaya. Beberapa orang yang tadinya hanya berlalu lalang di trotoar sekarang berdiri terpaku, sementara sebagian lainnya semakin bersemangat mengangkat ponsel mereka, merekam setiap detik dari adegan dramatis yang baru saja berlangsung. Bribtu Harun, dengan tubuh besarnya yang kini tergeletak tak berdaya di atas aspal, menjadi simbol kejatuhan sebuah otoritas yang selama ini tak pernah mereka bayangkan bisa dilawan secara langsung. Dalam waktu yang sangat singkat, Anissa telah menjadi pusat perhatian, sosok perempuan muda yang sendirian melawan kekuasaan besar di tengah keramaian siang bolong di Makassar. Di tengah kerumunan, bisikan-bisikan samar mulai terdengar, lalu berubah menjadi gumaman yang lebih jelas. Suara orang-orang yang takjub sekaligus bingung dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dia benar-benar memukul polisi itu, salah satu pengendara motor berbisik kepada temannya dengan nada tak percaya. Lihat darahnya, polisi itu tumbang seketika, yang lain menimpali, suaranya terdengar lebih keras dan penuh keterkejutan. Namun, tidak ada yang berbuat apa-apa. Semua hanya menjadi penonton. Beberapa pengendara yang lebih berani mulai memarkirkan motornya dan berjalan mendekat, mencoba melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Anissa, yang masih berdiri dengan tongkat di tangannya, menarik perhatian mereka semua. Wajahnya penuh dengan ekspresi tegas dan keberanian yang dingin. Meskipun ada sedikit gemetar di tubuhnya akibat adrenalin yang masih mengalir deras, ia tetap berdiri tegak, seolah-olah ingin mengatakan pada dunia bahwa ia tidak akan menyesali tindakannya. Sementara itu, situasi menjadi semakin serius ketika beberapa polisi lain yang berada di lokasi mulai bergerak ke arah Anissa. Mereka tampak bingung, bahkan sedikit ragu. Di satu sisi, mereka harus menjalankan tugas dan mengamankan situasi, tetapi di sisi lain, mereka juga melihat apa yang memicu kejadian itu. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Bukan hanya karena melihat rekan mereka, Harun, terkapar tak sadarkan diri, tetapi juga karena keberanian Anissa yang jelas-jelas melawan otoritas di depan mata mereka semua. Salah satu polisi yang lebih muda terlihat berbisik kepada rekannya yang lebih senior, mungkin mencoba memahami situasi sebelum bertindak lebih jauh. Namun, yang lain mulai berjalan cepat mendekati Anissa dengan wajah serius,
seolah siap untuk menangkapnya. Anissa tahu bahaya yang lebih besar belum selesai. Tetapi ia tetap berdiri di tempatnya, memegang tongkat itu dengan erat. Matanya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Di sekeliling mereka, suasana jalanan yang tadinya ramai oleh lalu lintas kendaraan kini telah berubah menjadi sebuah arena yang dipenuhi kerumunan manusia yang penasaran dan tegang. Anissa berdiri di sana, napasnya masih memburu. Tongkat polisi yang dingin dan berat masih tergenggam erat di tangannya. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi telah mengubah segalanya, mungkin seumur hidupnya. Tatapan orang-orang di sekitarnya, yang awalnya penuh kekagetan dan rasa ingin tahu, kini mulai berubah menjadi ketegangan yang nyata saat polisi-polisi lain bergerak mendekat. Polisi-polisi itu berjalan dengan langkah cepat dan tegas. Wajah mereka menunjukkan campuran antara keterkejutan atas apa yang menimpa rekan mereka dan ketegasan untuk menegakkan hukum. Anissa menyadari bahwa posisinya semakin terpojok. Meskipun ia merasa benar dalam tindakannya untuk membela diri, ia tahu bahwa hukum seringkali tidak berpihak pada yang lemah, apalagi jika ia melawan seorang figur otoritas seperti Bribtu Harun. Detik-detik terasa melambat. Pikirannya berpacu, mencari jalan keluar dari kepungan ini. Dalam sekejap, Anissa membuat keputusan. Ia tidak bisa tinggal lebih lama di tempat itu. Jika ia tetap diam di sana, ia akan ditangkap, dan cerita yang sebenarnya terjadi mungkin tidak akan pernah didengar oleh siapapun. Kisahnya akan diputarbalikkan. Dengan gerakan cepat dan pasti, ia melepaskan tongkat polisi itu dari genggamannya, membiarkannya jatuh ke aspal dengan suara denting yang menggema di tengah keheningan kerumunan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia berbalik dan berlari ke arah motornya yang masih terparkir di pinggir jalan. Beberapa pengendara dan pejalan kaki yang berdiri di dekatnya secara refleks mundur, memberinya jalan saat ia dengan gesit menaiki motor dan menyalakan mesinnya. Bunyi mesin motor yang meraung seketika memecah ketegangan. Dan sebelum para polisi sempat mendekat lebih jauh, Anissa memutar gasnya dengan kuat, meninggalkan lokasi itu dengan kecepatan penuh. Ia melesat di antara celah-celah kendaraan yang berhenti. Di belakangnya, kerumunan masih terpaku. Sebagian terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan, sementara yang lain mulai berbicara dengan nada penuh antusiasme, menceritakan kembali versi mereka tentang kejadian heroik itu. Beberapa polisi yang berada di tempat itu mencoba mengejar, tetapi langkah mereka terhenti oleh kerumunan yang terlalu padat dan lalu lintas yang kembali bergerak. Suasana kota Makassar tetap ramai seperti biasanya. Kendaraan terus melaju, pedagang kaki lima tetap sibuk menawarkan dagangan mereka, dan suara klakson masih bersahutan. Namun bagi mereka yang berada di lokasi kejadian tadi, peristiwa ini tidak akan mudah dilupakan. Anissa, seorang perempuan muda yang berani melawan polisi korup, telah meninggalkan jejak yang akan menjadi perbincangan hangat di sudut-sudut kota. Bagi Anissa sendiri, jalanan yang ia lalui kini terasa lebih panjang dan penuh ketidakpastian. Spion motornya sempat menangkap pemandangan kekacauan yang ia tinggalkan. Namun, dengan adrenalin yang masih menguasai tubuhnya, ia hanya memiliki satu tujuan, menjauh sejauh mungkin dari lokasi itu, membawa serta keberaniannya,